warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia dan sistem pencernaan pada hewan. Nah, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia terlebih dahulu ya. Oke, Ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira makanan favorit kalian apa sih? Apakah rendang, sate, atau bahkan soto? Wah, ketika kita akan membayangkan makanan tersebut, kita langsung nelan air liur ya. Nah, air liur yang kita keluarkan itu teman-teman, artinya sistem pencernaan kita sudah mulai bekerja. Nah, sistem pencernaan itu apa sih? Ternyata sistem pencernaan itu adalah salah satu sistem penting pada tubuh manusia dan hewan. Fungsi utamanya itu adalah mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup kita. Nah, selama pencernaan juga, makanan itu dipecah menjadi molekul yang ukurannya itu lebih kecil melalui serangkaian dan langkah yang melibatkan organ-organ pencernaan, baik pada hewan maupun pada manusia ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia adalah kumpulan organ yang strukturnya bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, organ pencernaan tersebut terlihat seperti saluran yang panjang dari mulut hingga anus. Ternyata panjang juga ya, kira-kira apa ya yang terdapat pada organ-organ tersebut. Nah, ternyata ada 6 nih anak-anak. Yang pertama itu ada organnya namanya rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu ternyata ada lidah, ada gigi, dan ada ludah. Nah, kira-kira fungsinya apa aja ya? Oke, kalau gigi itu berfungsi dalam pencernaan fisika itu adalah menghancurkan dan menghaluskan makanan. Nah, gigi juga ternyata ada beberapa jenisnya, yaitu ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Lalu lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Oleh karena itu, ketika kita sedang makan, kita bisa merasakan makanan tersebut asin, manis, dan lain sebagainya. Lalu itu ada lidah atau saliva. Nah, berfungsinya itu untuk membasahi makanan. Yang kedua itu ada organ tubuhnya, yaitu namanya kerongkongan. Nah, kerongkongan atau esofagus itu merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kira-kira itu panjangnya 25 cm. Ternyata panjang juga ya teman-teman. Nah, organ yang ketiga itu ada lambung. Nah, lambung itu berbentuk seperti kantong yang letaknya itu di bagian dalam rongga perut, agak sebelah kiri, tepatnya itu di bawah sekat diafragma. Nah, dinding dalam lambung itu akan menghasilkan suatu asam klorida dan enzim. Nah, kira-kira apa ya fungsinya asam klorida dan enzim itu? Nah, ternyata asam klorida itu berfungsi itu mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan yang kita makan itu, teman-teman. Oke, ternyata enzim itu terdapat 3 di dalam lambung. Yang pertama enzim pepsin, yaitu memecah protein. Lalu enzim tipase, yaitu berfungsi mencerna lemak. Dan yang terakhir itu ada enzim renin, yaitu fungsinya adalah mengedepankan protein susu atau kasein. Oke, organ yang keempat itu ada usus halus. Nah, usus halus ini merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu kira-kira ada sampai 3-5 meter. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Lalu, ada juga nih teman-teman, organ dalam tubuh kita yang kelima, yaitu usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri E. coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Yang keenam, itu ada anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh kita. Proses pengeluaran anus itu ternyata disebut defeksi. Nah, itu dia anak-anak sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan juga memiliki fungsi, yaitu untuk menunjang kesehatan dan kelangsungan hidup tubuh manusia tersebut. Sedangkan tujuannya adalah memastikan tubuh manusia memiliki nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan fungsi yang optimal. Oke anak-anak, biar kita lebih mudah untuk diingat dan dipahami, kita sama-sama bernyanyi tentang sistem pencernaan pada manusia. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi.
Lalu masuk rongkongan gerakan peristaltik. Didorong ke lambung, ada 3 macam enzim. Ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus terserap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang, dikeluarkan lewat anus. Oke, kan kita sudah membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan. Nah, sistem pencernaan pada hewan adalah seperangkat organ dan struktur yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh hewan tersebut. Nah, pada umumnya, sistem pencernaan pada hewan yang bertulang belakang umumnya sama dengan manusia, yaitu ada kerongkongan, ada usus, hati, dan pankreas. Yang berbeda adalah struktur organ pencernaannya pada setiap jenis hewannya, karena jenis makanan yang dimakan berbeda-beda. Jadi struktur gigi dan lambungnya juga berbeda-beda. Oke, kita akan membahas mengenai hewan yang pertama, yaitu jenis hewan amfibi, yaitu hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di 2 alam, yakni hidup di air dan hidup di darat. Contohnya adalah katak, karena katak memiliki susunan organ pencernaannya terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, dan kloaka. Oke, selanjutnya hewan yang kedua itu ada hewan mamalia, yaitu kelompok hewan yang bertulang belakang juga atau vertebrata yang dicirikan menjadi kelenjar, susu, rambut, dan berdarah panas. Berdasarkan makanannya, mamalia tersebut dibedakan menjadi pemakan tumbuhan atau herbivora, pemakan daging atau karnivora, dan pemakan daging serta tumbuhan, yaitu omnivora. Nah, organ pencernaan mamalia secara umum dengan manusia berbeda ya, yaitu perbedaannya bisa terletak pada struktur gigi dan lambung. Nah, sistem pencernaan pada hewan tersebut memiliki fungsi juga serupa dengan sistem pencernaan manusia yang kita bahas tadi. Nah, meskipun terdapat perbedaan tergantung pada jenis hewan dan pola makanannya, sedangkan tujuan utama sistem pencernaannya yaitu mengolah makanan yang dikonsumsi agar dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan, dan fungsi tubuh secara keseluruhan pada hewan tersebut. Nah, itu dia anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia dan sistem pencernaan pada hewan. Oleh karena itu, Ibu minta anak-anak semuanya silakan mengerjakan soal atau question, linknya di bawah ini ya, atau bisa klik di deskripsi YouTube ini. Oke, sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.